Udah dulu, Pak. Jangan dulu, Pak. Mungkin Udah. Oke ya. Pak, jangan dulu, Pak. Nunggu dikembalikan ke Apa? saya dulu ya. Oh ya, oke. Belum di apa mute apa? Itu nanti nggak bisa ngomong. Oh, kalau ini dimatiin nggak bisa ngomong juga ya? Pak Rozaki. Harus Pak Direktur berhalangan, Pak. Oke, iya, Pak. Pak Rozaki, suaranya Pak Rozaki tolong. Halo, ya, oke. Oke, silent ya. Ya. Ini kok Nggak kelihatan. gambarnya nggak kelihatan aku ya? Nah, iya, Pak. Hah? Cahayaannya mungkin Pak cahayanya. Bukan, coba ganti baju. Udah ya. Wajahku kok mentan ya? Wajahku kok kabur ya? Oke, kita mulai Pak Kasubdit. Udah 30, 31. Iya. Nah, itu Udah ya, kita mulai Pak Kasubdit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu lagi di acara Tadarus Kitab Dimas yang keempat. Dan posisi hari sekarang Zoom sudah 409, hampir 490. Kalau menurut informasinya itu sudah 500-an yang antri. Jadi pertama kali kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel Tadarus Kitab Dimas bersama kami di Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang nanti akan dipublikasikan juga di arrahim.id dan juga Kemenago.id, serta YouTube Pendis Channel. Jadi pada pagi hari ini menjelang siang kita akan berdiskusi kurang lebih sampai jam 11.30, jadi 1 jam setengah, sampai jam 12, jadi 1 jam setengah kita akan berdiskusi. Dan nanti pada waktunya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, saudara yang hadir, baik melalui Zoom maupun melalui YouTube, nanti akan dikasih apresiasi sertifikat. Nanti pada waktunya Bapak-Ibu juga harus mengisi Google Form, karena itu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Walaupun kami yakin Bapak-Ibu sekalian, hadir di sini bukan untuk mendapatkan sertifikat. Sertifikat itu hanya ujroh saja, karena Bapak-Ibu sudah hadir. Baik, sebelum kita mulai, karena tema hari ini saya kira tema yang cukup menarik dan cukup beberapa tahun yang lalu juga ini menjadi tempat diskusi panjang tentang daulat tubuh perempuan. Walaupun kita mengemasnya dalam diskusi kali ini adalah tentang bukalah mata pada perempuan, daulat tubuh, dan tahta. Ini diramu dari 2 hasil penelitian terbaik yang ikut Biennial Conference on Research Results waktu tahun 2019 di Bandung. Ada Bu Irma dan ada Pak Nur Said. Irma dari UIN Bandung dan Pak Nur Said dari IAIN Kudus. Sebelum kita memberikan waktu kepada para narasumber, kita akan mendengarkan sepatah kata pengantar dari Direktorat Pendidikan Keagamaan Islam, dalam hal ini akan diwakili oleh Pak Kasubdit, Pak Dr. Haji Suwendi. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Mahrus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Para narasumber, pembahas, moderator, dan kawan-kawan para partisipan yang saya hormati, dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menyampaikan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para narasumber dan juga pembahas terutama, karena beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa. Beliau yang telah diberikan dan dinobatkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai peneliti terbaik pada acara Biennial Conference on Research Result yang dilakukan oleh Kementerian Agama di tahun 2019. Dan Bapak Ibu sekalian, pada hari ini seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Mahrus ya, moderator kita,
beliau akan menyampaikan, memaparkan dua temuannya, temuan yang dilakukan oleh Ibu Irma Riani, beliau dari UIN Bandung, dan juga temuan dari Pak Nur Said dari IAIN Kudus, akan menjelaskan tentang persoalan-persoalan terutama terkait dengan keperempuanan dan juga bagaimana kemudian kita mengungkit kembali tentang kesadaran relasi yang berkeadilan. Tema ini patut untuk kemudian kami angkat oleh karena ada beberapa hal. Yang pertama tentu dari Kementerian Agama selaku institusi yang mengembangkan, yang berkomitmen untuk melakukan moderasi beragama, itu mempersyaratkan harus ada perspektif yang berkeadilan. Perspektif untuk memperlakukan antara manusia satu dan manusia yang lain yang berjenis kelamin yang berbeda itu, perempuan dan laki-laki, harus dipastikan pada aspek berkeadilannya itu. Jangan sampai kemudian kita semuanya sebagai masyarakat muslim, wabil khusus adalah orang-orang yang terlibat di lingkungan Kementerian Agama, baik itu sebagai guru, dosen, mahasiswa, dan seterusnya, itu memiliki pemikiran dan juga tindakan-tindakan yang kurang memiliki responsi terhadap berkeadilan secara gender itu tadi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini adalah penting tema ini oleh karena ini juga tidak hanya pada aspek di lingkungan institusi Kementerian Agama, tapi juga saya kira di lingkungan kita, relasi antar laki dan perempuan itu adalah sesuatu yang melekat di dalam diri kita semuanya, baik lingkungan pribadi, keluarga, dan juga masyarakat secara umum. Oleh karenanya isu ini sangat menarik menurut hemat kami dan juga patut untuk dipromosikan, dikembangkan, dan dikuatkan melalui berbagai macam pendekatan-pendekatan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kami juga sudah ada sejumlah konfirmasi dari beberapa lembaga juga yang sudah turut serta, dari kawan-kawan dari Komnas Perempuan, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari Kongres Ulama Perempuan, dan seterusnya. Ini yang memberikan apresiasi dan turut serta dalam kegiatan ini, dan saya kira ini juga ada banyak aktivis-aktivis perempuan dari PSGA dan juga dari semua komponen yang memiliki antusias yang sangat tinggi terhadap isu-isu keadilan gender ini. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami aturkan terima kasih dan selamat menikmati. Ini adalah forum kita, forum untuk mendiseminasi hasil-hasil riset. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Dan marilah kita sama-sama buka pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subdit yang sudah memberikan pengantar tentang pentingnya kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian dan para hadirin yang ada di rumah masing-masing, karena kita wajib stay at home kecuali yang sedang di kantor karena ada piket atau tugas, dan itu pun tetap harus sesuai dengan protokol. Kalau Bapak keluar rumah ya harus pakai masker, kemudian cuci tangan dan seterusnya, karena ini bagian dari untuk menjaga kesehatan kita, untuk menjaga kesehatan orang lain juga. Itu bagian dari ya kedaulatan tubuh. Nah, kira-kira gitu, dalam tubuh manusia dalam konteks COVID ini. Jadi alhamdulillah sekali lagi terima kasih Pak Kasubdit yang sudah memberikan pengantar. Oke, kita akan masuk pada sesi pertama, yakni mendengarkan narasumber. Yang pertama Ibu Irma Riani PhD. Bu Irma ini dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung, S2-nya di Leiden University, kemudian S3-nya di University of Western Sydney. Saya kira apa yang mau disampaikan oleh Bu Irma ini cukup menarik, karena ini hasil penelitiannya beliau beberapa kali saya kira ya, terkait dengan seksualitas, terkait dengan perempuan, dan ini bukan sekedar wacana kalau saya baca ringkasannya, tetapi melakukan survei. Nah, ini yang penting saya kira yang menarik, dan ini persoalan domestik gitu ya, seksualitas, tetapi dengan survei ada sekitar 40-an orang yang disurvei. Nanti kita mendengarkan bagaimana hasilnya, penelitiannya seperti apa, temuannya apa, yang menarik apa, dan yang berbeda apa. Saya kira ini karena bagian dari penelitian terbaik di Direktorat Pendidikan Islam. Kepada
Ibu Irma. Oke, saya mau nyapa Bu Irma dulu. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam. Oke, kemudian Pak Nur Said yang kedua. Saya juga ingin menyapa Pak Nur Said. Assalamualaikum Pak Nur Said. Oke, ya nggak apa-apa. Raise hand. Dan yang terakhir ada pembahasnya, ada Pak Dr. Abdul Rozaki. Assalamualaikum Pak Rozaki. Ya, raise hand. Oke, terima kasih. Saya sudah melihat semua narasumber dan pembahas sudah siap. Jadi karena semua sudah siap, saya kira kita akan mulai saja. Dan pertama kami beri kesempatan kepada Bu Irma, waktunya mudah-mudahan tidak lebih dari 10 menit. Kepada Bu Irma kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Diktis atas kesempatannya sehingga saya bisa mempresentasikan hasil penelitian saya dalam Tadarus Litab Dimas ini. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan di masa pandemi corona ini dan tetap diberi keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Kajian yang akan saya sampaikan ini agak berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya. Ya, karena hari ini saya akan membahas mengenai Islam dan seksualitas perempuan di Indonesia. Penelitian saya ini dilatar belakangi oleh dua aspek. Yang pertama, kajian yang berkaitan dengan seksualitas di Indonesia kebanyakan diarahkan pada seksualitas remaja dan atau alternatif seksualitas seperti homoseksual atau transgender. Nah, kajian tentang seksualitas perempuan terutama dalam pernikahan itu masih jarang dilakukan. Mungkin karena seks dalam pernikahan adalah legal, jadi dianggapnya tidak ada persoalan dalam seksualitas dalam pernikahan ini. Oke, latar belakang yang kedua itu ternyata berbarengan dengan diperintahkannya untuk berpuasa, Allah juga memberikan aturan mengenai relasi seksual dalam pernikahan. Mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 187 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas syiyami ar-rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna al-ayah. Nah, jadi kalau menurut saya Allah itu sangat pengertian dengan human desire ya. Dalam ayat ini relasi seksual dalam pernikahan itu diumpamakan dengan sangat indah sekali berupa pakaian yang berfungsi menutupi aib, melindungi dari cuaca dan melengkapi dari kekurangan. Juga di dalamnya ada nilai-nilai estetika. Ayat ini diungkapkan menggunakan majaz isti'arah dan ungkapannya juga menunjukkan mutuality atau kesalingan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ada reciprocity. Atau saya meminjam bahasanya apa yang biasa dipakai oleh Pak Wakil itu mubadalah gitu ya. Betul. Saya sangat terkesan sebetulnya dengan penjelasan dari Anne-Marie Simmel ketika memberikan pengantar dalam bukunya Sachiko Murata di Tao of Islam. Ia menyebutkan bahwa hubungan seksual tersebut seperti alter ego. Jadi tidak ada lagi aku, tidak ada lagi kamu. Semuanya melebur, hanya ada kita. Nah, dari dua latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana Islam mempengaruhi wacana seksualitas di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana teks-teks ajaran Islam mempengaruhi persepsi dan perilaku perempuan Muslim yang sudah menikah dan relasi seksual mereka bersama suami. Adapun metodologi yang saya pergunakan itu adalah kualitatif, yang terdiri dari tekstual tadi, studi teks yang berkaitan dengan teks-teks berkaitan dengan seksualitas, dan kemudian studi lapangan. Saya mewawancari secara mendalam sekitar 42 orang perempuan yang berlokasi di Bandung, dan saya juga banyak terinspirasi dalam melakukan penelitian ini dari feminis etnografi, dan saya mengkategorisasikan diri saya sebagai insider researcher karena saya melakukan penelitian di komunitas saya sendiri. Analisis teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori gender dan seksualitas sebagai sebuah konstruksi sosial dan budaya, dan perbincangan tentang gender dan seksualitas di Indonesia itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Baik, kita kembali ke ayat tadi, surat Al-Baqarah ayat 187 yang menjelaskan tentang aturan relasi seksual dalam rumah tangga yang dilandaskan atas kesalingan. Penelitian yang saya lakukan berkaitan dengan seksualitas perempuan menikah di Bandung menunjukkan bahwa pada prakteknya justru aspek kesalingan ini dalam beberapa hal itu diabaikan oleh para suami. Ya, beberapa suami ternyata tidak memperhatikan kondisi istrinya ketika melakukan hubungan seks. Ya, apakah dia sedang capek ataukah dia sedang sakit ya. Beberapa di antara mereka bahkan tidak melakukan foreplay ya atau stimulus ya. Padahal ini ternyata sangat dianjurkan oleh hadis Rasulullah gitu ya.
kemudian mengabaikan apakah istrinya kemudian mengalami kepuasan dalam relasi seksual tersebut atau tidak gitu ya. Nah, pernah bapak-bapak di sini pernah menanyakan kepada istrinya apakah mereka mengalami kepuasan atau tidak? Nah, ini akan dipertanyakan pada diri sendiri dulu. Ya. Nah, dan bahkan beberapa di antara para suami itu melakukan tindak kekerasan seksual. Hampir kebanyakan para istri ini tidak banyak berbuat apa-apa, ya, kecuali mereka pasrah dan mengikuti apa yang diinginkan oleh suaminya. Berdasarkan penelitian ini juga, kebanyakan perempuan menganggap bahwa seks dalam pernikahan adalah kewajibannya dan hak suami. Sehingga mereka merasa harus selalu bersedia dan tidak boleh menolak. Nah, mengapa ini terjadi? Ternyata hal ini karena ada justifikasi, baik bagi perempuannya sendiri maupun dari para suaminya. Justifikasi itu pertama adalah dari budaya, gitu ya, bahwa kalau menolak ajakan suami berhubungan itu kalau dalam bahasa Sunda disebut pamali ya. Ya, mungkin sama di bahasa Jawa juga. Dan yang kedua itu ternyata justifikasinya itu dari teks-teks agama yang menyatakan bahwa berdosa loh kalau misalnya menolak ajakan suami berhubungan seks. Nah, dalam kondisi seperti ini bagi perempuan akan sangat sulit untuk mengekspresikan atau mengeksplorasi seksualitasnya. Padahal sebagai manusia tentunya perempuan juga memiliki hasrat seksual tentang apa yang disukai, tentang apa yang tidak disukai gitu ya. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa justifikasi itu ada dua, misalnya dari budaya, kemudian dari agama, ternyata justifikasi dari teks-teks agama itu lebih banyak mempengaruhi persepsi dan perilaku perempuan dalam relasi seksualnya. Karena teks agama itu memiliki nilai sakralitas. Ya. Jadi beberapa di antara perempuan itu menyatakan begini, karena ada dalilnya, maka mau nggak mau harus diikuti, suka atau tidak, gitu ya. Nah, sementara kalau aturan dari budaya untuk kondisi sekarang ini banyak perempuan yang kemudian hampir meninggalkan aturan-aturan budaya tersebut. Nah, sayangnya teks-teks agama tentang seksualitas ini yang banyak beredar dan populer adalah yang menempatkan posisi seksualitas perempuan itu inferior terhadap seksualitas laki-laki. Contohnya hadis tentang laknat malaikat gitu ya, yang menyatakan bahwa kalau perempuan diajak suaminya berhubungan kemudian menolak, maka malaikat akan melaknatnya hingga subuh. Itu lebih populer dan sangat populer dibandingkan teks Al-Quran yang di awal saya tadi bacakan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 187, yang justru mengajarkan tentang kesalingan dalam hubungan seksual. Nah, kemudian dari mana kemudian mereka mengetahui teks-teks agama yang berkaitan dengan seksualitas tersebut? Ternyata pengajian lewat ceramah para ustadz dan ustazahnya, dan kemudian pesantren, contohnya mengaji kitab Ukudul Ujen dan Qurratul Uyun, itu ternyata dua tempat para perempuan mendapatkan informasi berkaitan dengan teks-teks agama berkaitan dengan seksualitas tadi. Nah, ternyata di balik polemik sex education yang ditentang untuk diadakan di sekolah-sekolah, pesantren sebenarnya sudah bertahun-tahun ya mengajarkan sex education lewat dua kajian kitab tersebut ya, dan rasanya tidak ada yang keberatan akan hal itu ya, aman-aman saja gitu ya. Nah, sebenarnya dalam penelitian saya ini juga ditemukan ada beberapa perempuan yang memiliki keberanian untuk menyuarakan haknya ya, bahwa perempuan juga manusia yang memiliki hasrat seksual dan menginginkan mencapai orgasme gitu dalam relasi seksual gitu. Nah, saya menyebutnya ini sebagai sexual agency ya. Seseorang yang memiliki kapasitas untuk bertindak atas ketidakadilan yang dialaminya. Tetapi perempuan yang seperti ini hanya sedikit. Dari 42 orang perempuan yang saya wawancarai, itu hanya 4 orang saja yang memiliki keberanian seperti ini, dan kemudian mereka mendiskusikannya dengan suami tentang hubungan seksual seperti apa yang mereka inginkan. Gitu ya. Memang hal ini memerlukan kelegoan dan pengertian dari para suami untuk memberikan ruang bagi para istrinya. Banyak juga perempuan yang merasa segan ya untuk mendiskusikan segala aspek yang berkaitan dengan seksualitas ya. Karena mereka tidak memiliki bahasa untuk mengungkapkannya karena budaya tabu mengarahkan mereka untuk diam berkaitan dengan seksualitas. Semoga penelitian ini menjadi rekomendasi agar hak-hak seksualitas perempuan lebih banyak diperhatikan dan kemudian diakui berkaitan dengan kesalingan tadi, dan tidak lagi ada kekerasan seksual dalam relasi seksual dalam pernikahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma. Kita kasih aplaus untuk Bu Irma. Baik. Saya kira menarik ya Bu Irma, apalagi ini di saat
COVID begini ya, saya kira beberapa berita baik di luar negeri maupun dalam negeri juga sudah mengungkap bagaimana kondisi rumah tangga, ada yang cerai, ada KDRT. Mungkin nanti saya kira Bu Irma bisa menginformasikan apakah relasi atau temuan yang selama ini ada itu bagaimana ketika COVID seperti ini ya. Karena beberapa data menunjukkan atau informasi berita-berita justru ya memang ada yang mengatakan semakin samawa karena di rumah terus, tapi ada juga yang sebaliknya. Saya kira ini perlu diinformasikan mengapa itu terjadi. Menurut saya menarik ya, karena ini terkait dengan seksualitas dan bagaimana relasi yang adil, reciprocity tadi. Oke, kalau Bu Irma ini bicara soal wilayah domestik antara suami istri dan juga sekitarnya, ini kita akan mendengarkan dari Pak Nur Said ini wilayah yang publik, bukan nggak cuma publik, ini masa lalu, bicara soal kekuasaan. Ini ada seorang perempuan namanya Ratu Kalinyamat, ini penguasa perempuan pada abad 15-16 yang sangat hebat. Dan sebenarnya apa? Ini yang kemudian dalam tema itu disebut sebagai daulat tubuh dan tahta ya. Tahta saya kira ini ya. Di perempuan itu bukan hanya penting di rumah, tapi juga di ruang publik. Nah, kita akan mendengarkan dari Pak Nur Said. Pak Nur Said ini S1-nya di IAIN Sunan Kalijaga, sekarang menjadi UIN Sunan Kalijaga, S2-nya di UGM, tapi juga di UIN, S3-nya di 2 perguruan tinggi juga, tapi dua-duanya juga belum selesai. Mudah-mudahan nanti setelah ini selesai lah ya. Jadi doktornya double juga gitu. Oke, kepada Pak Nur Said kami persilakan. Silakan, waktunya tidak lebih dari 10 menit mudah-mudahan. Halo Pak Nur Said. Pak Rohul, mute-nya Pak Rohul. Unmute. Ya, silakan Pak Nur Said. Oke. Terima kasih Pak Moderator waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahim meskipun melalui cyber media. Semoga sehat selalu semuanya. Dan yang saya hormati para pimpinan di Diktis Kemenak RI, Pak Sugit, Pak Kasih, dan juga semua jajaran pimpinan serta para peserta, tak lupa narasumber Bu Irma, pembahas Pak Rozaki, dan juga moderator yang sudah memberikan waktu kepada kami. Izinkan pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hasil temuan saya terkait dengan riset kami Ratu Kajayaan Maritim Nusantara, relasi kuasa Ratu Kalinyamat di tengah hegemoni laki dalam masyarakat pesisir. Riset saya ini berangkat dari 2 kegelisahan sekaligus ya, kegelisahan empirik dan kegelisahan akademik ya. Kegelisahan empirik sebenarnya tak lepas dari isu terkini ya. Beberapa bulan yang lalu kita digegerkan dengan pernyataan Agnes Monica ya, yang dia tidak menyatakan tidak memiliki darah Indonesia. Dan ini menjadi pertanyaan lebih jauh kaitannya tentang siapa sesungguhnya genealogi DNA orang Indonesia ini. Dan lebih menarik lagi kalau itu dikaitkan dengan relasi gender. Karena riset pendahuluan yang saya temukan kaitannya tentang relasi gender dan juga genealogi orang Indonesia atau bumi dalam tanda petik Indonesia itu 74% orang Indonesia berasal dari Polinesia. Lalu 6% itu Afrika, 5% Arab, 6% itu Asia Timur. Di dalamnya Tiongkok, Korea, Jepang, Taiwan, 9% adalah India. Dan yang mengejutkan dari riset pendahuluan saya ini adalah relasi gender yang dominan dalam era pra-kolonial itu ternyata adalah budaya matriarki yang menonjol. Jadi matriarki Polinesia. Tetapi ketika kolonial Belanda itu masuk ke Indonesia selama ratusan tahun, ini terjadi sebuah pergeseran. Jadi di sana terjadi proses reproduksi budaya yang mentransformasi dari budaya matriarki kepada budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai second class. Dan itu berlanjut sampai pada periode-periode misalnya di era Kartini pun budaya patriarki begitu menonjol sehingga Kartini juga
melakukan sebuah perlawanan melalui surat-suratnya itu. Dan ini merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk kita jadikan latar sejarah, di mana kita perlu ada budaya tanding ya, atau counter culture dengan riset-riset prakolonial, di mana positioning perempuan sesungguhnya adalah memiliki posisi yang sangat strategis, atau dalam bahasa riset pendahuluan saya adalah budaya matriarki itu begitu kuat gitu. Nah, riset saya ini dengan saya mengkaji kejayaan maritim Ratu Kalinyamat ya, yang ada di Jepara dan pesisir utara ini yang relasinya sampai ke Malaka. Jadi tidak hanya di Jawa sesungguhnya, relasi Kalinyamat itu sampai ke daerah Malaka dan melakukan beberapa lobby, dan termasuk adalah mengirimkan berbagai pasukan untuk kepentingan mengenyahkan kolonial. Dan dalam posisi ini riset Kalinyamat cenderung dikaji menggunakan pendekatan sejarah pada umumnya. Dan riset Kalinyamat sebenarnya sudah beberapa sudah ada, namun saya mencoba untuk melakukan pendekatan yang berbeda. Sehingga di sini saya menegaskan atau lebih menekatkan pada aspek kajian cultural study. Pendekatan yang kami gunakan adalah post-strukturalisme. Jadi post-strukturalisme dalam analisisnya data-data yang kami temukan melalui warisan budaya yang kami temukan, lalu kami analisis dengan pendekatan semiotika. Saya mencoba melakukan satu proses analisis signifying practice. Di sana dalam semiotika ada 3 relasi ya, relasi simbolik, relasi paradigmatik, dan relasi sintagmatik. Dan relasi simbolik ini hubungannya tanda itu dengan dirinya sendiri. Lalu paradigmatik itu nanti hubungan eksternal tanda itu dengan tanda yang lain dalam satu kelas. Relasi sintagmatik nanti hubungannya dengan what next gitu ya. Lalu ke depan lalu seperti apa ketika temuan-temuan saya ini menunjukkan sesuatu temuan yang dekonstruktif sekalipun gitu. Maka melalui proses penggalian data kami melakukan jejak ke berbagai petilasan ya, kalau bahasa sekarang ya, petilasan Ratu Kalinyamat. Hampir semua petilasan Kalinyamat sudah kami jelajahi karena saya melakukan beberapa tahapan ini ya. Beberapa topik sudah kami tulis, tapi khusus untuk kaitannya dengan budaya maritim ini spesial kami kaji untuk diktis. Dan siapa sesungguhnya Ratu Kalinyamat itu? Ya. Kalau kita lihat dari silsilah ini, sesungguhnya gen Ratu Kalinyamat ini memang bisa dibilang unik karena dia masuk terah dalam Kesultanan Demak, di mana dalam Kesultanan Islam ya, positioning perempuan biasanya kurang begitu ditonjolkan. Tetapi dalam konteks Kesultanan Demak ini Ratu Kalinyamat ini adalah keturunan yang ketiga. Jadi putra dari Sultan Trenggono. Sultan Trenggono ini adalah putra dari Raden Patah. Jadi dalam periode keturunan ketiga ini Ratu Kalinyamat melakukan satu terobosan-terobosan yang luar biasa. Meskipun genealogi pengembangan maritim, budaya maritim atau perniagaan itu sudah dimulai sejak era Raden Patah, lalu diteruskan dengan berikutnya adalah Sultan Trenggono. Nah, lalu Kalinyamat ini meneruskan, dan sekaligus di era periode Kalinyamat ini terutama posisinya di Jepara itu membawa perubahan-perubahan besar ya. Salah satu prestasi yang cukup mengagumkan bahkan diakui oleh dunia ya, terutama dunia di Eropa, terutama Portugis ya yang berhubungan dengan itu. Pada ekspedisi pasukan Ratu Kalinyamat ini mengirimkan dua kali penyerbuan kepada Portugis yang ada di Malaka. Kita lihat misalnya konstruksi Citrawi Ratu Kalinyamat ya. Dalam proses dia mengirimkan pasukan itu, kita melihat positioning gambar Ratu Kalinyamat ini ya. Jadi foto Kalinyamat sesungguhnya tidak ada. Tapi kalau kita menemukan Citrawi gambar lukisan Ratu Kalinyamat ini sesungguhnya adalah sebagai olah spiritual. Jadi olah spiritual dari seorang seniman dari Jepara. Ini saya melakukan
dialog langsung dengan pelukisnya ini ya, seniman dari Jepara, Mas Ari. Jadi dia dalam melukis ini tidak sekedar melukis, tetapi melalui olah spiritual, kira-kira seperti itu. Jadi melakukan laku lampah ya, cara Jawa ini lelakon, sehingga melahirkan buah temuan-temuan visual Ratu Kalinyamat kira-kira seperti yang kita lihat dalam slide ini. Jadi apa yang dikenakan dalam busana itu, jadi di balik busana dalam semiotika ini syarat dengan makna dan simbolik ya, makna simbolik ya. Jadi kami tadi lihat ada relasi simbolik gitu ya. Di sini relasi simbolik dari busana yang dikenakan, saya kira kita akan menemukan sebuah sosok perempuan yang perkasa, patriotik, berparas cantik, karismatik, seorang pemberani ya. Rambutnya juga sinjang, nah, kaya raya. Nanti hubungannya dengan rambut ini ada hubungannya dengan topo ini Bapak Ibu. Iya. Topo Wudo. Topo Wudo sinjang rambut ya. Yeah. Lalu bagaimana Ratu Kalinyamat sampai mampu melakukan pengiriman ekspedisi ke Malaka itu? Sebenarnya ini tidak lepas dari proses networking ya. Jadi Ratu Kalinyamat punya networking yang sangat kuat dalam posisinya sebagai Ratu di Jepara itu. Ternyata jejaring dakwah dan jejaring usahanya itu sudah lintas bangsa, bukan hanya lintas pulau, lintas bangsa. Bayangkan seorang perempuan dalam konstruksi struktur sosial Islam, di mana posisi konstruksi masyarakat Islam saat itu yang didominasi oleh lelaki, tetapi ada sosok perempuan, Ratu Kalinyamat, atau nama aslinya adalah Retno Kencana itu, mampu mengirimkan 2 kali ekspedisi ke Malaka. Tahun 1551 ini mengirimkan sampai 40 kapal dengan ribuan prajurit. 24 tahun berikutnya ya, tahun 1574 itu mengirimkan 300 kapal, termasuk 80 kapal jung. Jadi kapal jung ini adalah kapal istimewa, kapal yang besar, dan disertai dengan 15.000 prajurit. Kita mungkin bisa membayangkan berapa banyak 15.000 prajurit itu. Itu adalah pasukan Ratu Kalinyamat yang dikirim ke Malaka, dan tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk mengenyahkan penjajahan Portugis yang saat itu menguasai Malaka. Dan itu ada dari jejaring. Bisa disingkat Pak Nur Said. Oke. Dan pada temuan-temuan berikutnya adalah misalnya jejak-jejak Ratu Kalinyamat tadi. Kalinyamat juga seperti saya sampaikan tadi mengalami cobaan hidup ya, ketika suaminya juga meninggal dan pamannya juga meninggal karena korban intrik politik. Maka juga melakukan satu bentuk topo wudo sinjang rambut tadi, sehingga sebagai sebuah temuan akhir, beberapa simpulan yang perlu saya sampaikan adalah pertama, beliau punya fort Jepara atau perniagaan, itu situs itu sudah sampai sekarang masih. Lalu beliau juga dikenal sebagai perintis ukir melalui ahli ukirnya Sungging Badar Duung, dan sampai sekarang Jepara dikenal sebagai kota ukir. Berikutnya, perahu jung ini menjadi prototipe ya, galangan kapal. Di situ juga ada fotonya. Lalu kemudian yang lebih menarik lagi adalah ekspedisi militer ya. Ekspedisi militer yang dilakukan itu menjadikan sebuah pesan simbolik bahwa Ratu Kalinyamat sesungguhnya adalah sosok perempuan yang perkasa, dan itu bisa menjadi inspirasi. Kalau riset ini dilanjutkan dalam konteks dari Sabang sampai Merauke, maka proses transformasi yang semula dari budaya patriarki kemudian jadi dari matriarki ke patriarki, ini kita bisa kembalikan lagi dengan keseimbangan antara budaya patriarki dan matriarki itu seimbang, sehingga ini bisa menjadi model POG bagi gerakan keadilan gender di Indonesia ke depan. Dan itu saya kira pesan sintakmatik yang terima kasih, saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Nur Said. Kita kasih aplaus untuk Pak Nur Said. Luar biasa, saya kira data-datanya juga menarik karena
saya kira jarang sekali. Era abad 15-16 demikian hebatnya Ratu Kalinyamat. Seperti kita tahu bahwa pada era itu adalah eranya Wali Songo. Ya, karena itu era Demak, kemudian pasca Demak itu nanti ada Pajang dan seterusnya, kira-kira gitu. Oke, kalau Pak Nur Said ini bicara publik sekali seperti saya katakan di awal, dan Bu Irma ini bicara domestik. Tapi keduanya ini memang saya kira ada hubungannya. Nah, dan bagaimana mengkaitkan ini dalam konteks relasi keadilan gender, ya, atau relasi laki dan perempuan yang adil, dan juga bukan hanya untuk laki perempuan tapi juga untuk semuanya, untuk bangsa dan negara. Baik, kita akan undang Pak Dr. Abdul Rozaki, ini S1-nya IAIN Jogja juga kebetulan, kemudian S2-nya UGM, ini Solo, S3-nya di Jogja. Dan saya kira dia peneliti di beberapa tempat ya, luar biasa. Oke, kami undang Pak Abdul Rozaki. Halo, assalamualaikum Halo. Pak Rozaki. Oke. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah kelihatan ini wajahnya. Wah, ada Oke, gangguan silakan. teknis. Oke, nggak apa-apa Pak Rozaki. Silakan Pak Rozaki, 10 menit Pak Rozaki ya dari sekarang. Ya, ini topik ini sangat provokatif ya. Puasa-puasa Iya, iya. kita mendiskusikan topik yang sangat provokatif tuh. Bukalah mata pada perempuan, daulat tubuh dan tahta. Jadi ada dua konteks yang luar biasa, tubuh dan kuasa gitu ya. Memang agenda global ini kan justice for all gitu ya. Jadi bagaimana mendorong keadilan global gitu. Saya melihat dua hasil riset ini seperti saling bertukar cermin gitu ya. Bu Irma mencoba mengungkap tentang Islam, seksualitas dan perempuan yang menurutnya masih sangat dibelenggu oleh budaya-budaya patriarki. Itu artinya bahwa perempuan masih mengalami powerless gitu ya, terutama di dalam wilayah domestik gitu. Kemudian Mas Said melihat sejarah masa lalu yang saya kira masih sangat inspiratif untuk kita lihat sampai sekarang tentang perempuan yang memiliki kekuatan yang sangat powerful gitu, nah, yakni Ratu Kaliamat. Memang Ratu Kaliamat ini konteks kemunculannya itu berkaitan dengan tumbuh berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara abad 15 dan 16. Nah, titik temunya apa gitu loh. Ini menarik. Titik temunya dalam konteks Islam, dua riset ini, riset Bu Irma itu bagaimana kemudian Islam digunakan untuk melegitimasi, dogmatisme Islam digunakan untuk melegitimasi dalam konteks mengabaikan hak-hak perempuan, padahal sebenarnya Islam itu sangat luar biasa doktrinnya di dalam memuliakan perempuan, mendorong emansipasi, mendorong kesetaraan gitu ya. Tetapi kemudian para dai, forum-forum pengajian misalnya yang diikuti oleh ibu-ibu itu penuh dengan tafsir keagamaan yang sangat bias gender, sehingga implikasinya apa yang terjadi? Implikasinya itu perempuan dianggap sebagai pelempar. Perempuan tidak memiliki kesetaraan gitu. Nah, agama di sini dalam konteks ini dipakai untuk melegitimasi ketidaksetaraan itu. Padahal sebenarnya Islam sangat kuat sekali nilai-nilai tentang kesetaraan dan emansipasi. Nah, risetnya Mas Nur Said itu Islam dipakai salah satunya juga sebenarnya untuk melegitimasi betapa perempuan itu bisa punya powerful gitu ya, di dalam melakukan peran-peran publik. Dan saya kira kalau kita melihat peran perempuan sebelum kolonialisme lahir, bagi saya itu puncak dari pembelengguan perempuan itu kan sebenarnya kolonialisme ini yang menurut saya menghabisi emansipasi kaum perempuan gitu. Karena sebelum ini risetnya Peter Carey itu juga menyebutkan juga gitu ya tentang perempuan-perempuan perkasa abad 18-19 gitu ya. Jadi waktu masa Pakubono V banyak perempuan saudagar gitu ya.
banyak perempuan yang juga masuk menjalani peran-peran kemiliteran seperti Korps Rikandi gitu ya. Ada juga yang perempuan yang punya kemampuan dalam bidang ahli sastra misalnya. Nah, memori-memori itu seolah-olah apa namanya hilang ya, yang saya kira perlu dibangkitkan lagi. Ini yang sebenarnya kekuatan dari riset ini. Saya senang sekali juga Bu Irma tadi mencoba mereinterpretasi betapa ajaran Islam itu sebenarnya sangat mempromosikan apa yang disebut dengan aspek kesalingan gitu ya. Jadi washiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah istrimu itu sebaik mungkin misalnya. Ma'ruf di sini itu kan sebenarnya bahwa hubungan relasi seksualitas dalam ranah yang paling privat sekalipun itu harus didasarkan pada hubungan kesalingan cinta kasih, kesalingan kasih sayang sehingga tidak saling menyakiti gitu. Dan Islam memberikan legitimasi pada aspek itu gitu ya. Jadi itu titik temu dari dua riset ini gitu ya, sekaligus dua kekuatan dari riset ini. Lalu apa yang sebenarnya masih saya lihat masih ada sesuatu yang belum diungkap oleh dua riset ini. Saya belum mengatakannya itu sebagai sebuah kelemahan gitu ya. Oke, misalnya Bu Irma tadi meskipun ada 4 responden dari 42 yang punya kemampuan untuk bernegosiasi gitu ya, yang mulai mempraktekkan aspek kesalingan, sebenarnya ini dari kelas sosial ekonomi yang seperti apa gitu ya. Kita penting tahu gitu ya. Apakah perempuan yang punya kemampuan untuk bernegosiasi dengan suaminya itu adalah berasal dari kelas sosial ekonomi menengah ke atas gitu ya. Dia punya kemandirian ekonomi, dia punya pendidikan yang bagus misalnya. Sehingga pendidikan dan ekonomi itu alat untuk bernegosiasi apa yang disebut dengan saling mendorong konsep kesalingan. Tapi kalau yang mayoriti itu misalnya dari responden itu dia tidak memahami haknya, hanya memahami kewajibannya dalam urusan-urusan seksualitas dalam pernikahan misalnya, berasal dari kelas yang bawah yang tidak memiliki akses pendidikan yang bagus, tidak memiliki power ekonomi misalnya. Maka ini karena memang saya melihat dalam konteks Ratu Kaliamat sebenarnya, Ratu Kaliamat ini kan juga dari kelas sosial ekonomi elit bangsawan gitu ya. Sejauh ini itu kan menurut saya hanya pendidikan modern lah yang bisa membuat mobilitas perempuan itu melampaui kelasnya dalam melakukan peran-peran sosial. Tetapi dalam konteks masyarakat sebelum konteks modernitas ini berkembang kuat, perempuan yang berperan sekalipun itu sebenarnya masih ada dalam konteks bingkai patriarki gitu ya. Ada bias-bias patriarki juga gitu. Sejauh ini belum ada sejarah yang juga menunjukkan bahwa kelas perempuan itu berkuasa berasal dari mobilitas kelas yang kasta gitu ya, yang bawah gitu loh. Nah, ini yang menurut saya perlu dilihat juga gitu. Sama kan dalam konteks pilkada sekarang gitu. Banyak perempuan yang menjadi kepala daerah gitu ya, wakil kepala daerah. Itu rata-rata memang itu karena dipengaruhi oleh oligarki politik laki-laki juga gitu, ya kan? Si perempuan ini misalnya itu kayak Bu Risma misalnya, memang ada aspek pendidikan, tapi dia ini dari keluarga elit birokrasi di Surabaya yang punya network jaringan yang bagus gitu ya. Ada juga beberapa wali kota di Banten misalnya, itu memang karena berasal dari para keluarga oligark. Nah, kita lihat misalnya Ratu Kaliamat ini, dia elit gitu, dia anaknya masih keturunan raja juga gitu. Meskipun memang dia punya kekuatan sumber daya yang bagus, salah satunya tadi disebutkan dia mampu mengatasi konflik-konflik internal gitu ya di dalam kekuasaannya, bahkan dia mencoba mengambil pendekatan ekspansi juga untuk mendorong kemakmuran ekonomi gitu ya. Ini juga menjelaskan bahwa perempuan tuh kalau memiliki akses kesempatan dia juga bisa menentukan sejarah gitu ya. Nah, karena itu menurut saya ini penting dibongkar gitu ya, karena tidak kelihatan tadi. Ya, apakah masih ada gitu. Ini kan di dalam konteks masyarakat yang sebelum modern sekalipun, itu sebenarnya kekuatan perempuan kelas bawah ini mengalami mobilitas politik ke atas juga gitu. Nah, kemudian Bu Irma juga ini gerakan kaum perempuan di Indonesia ini kan sekarang sudah luar biasa. Dia memiliki ciri menggunakan pengetahuan baik Islam klasik maupun Islam modern untuk membongkar teks-teks dogmatis yang bias gender. Gerakan kaum perempuan di Indonesia ini juga sekarang juga menurut saya mencoba membongkar
kekuasaan yang selama ini dominatif, hegemonik dari kaum laki-laki misalnya itu sekarang diterobos gitu. Sistem politik kita makin mengafirmasi kaum perempuan misalnya. Di dalam konteks elektoral juga misalnya juga politik anggaran kita juga makin didorong agar pro poor and pro woman misalnya. Ini menarik gitu ya. Intinya memang masih ada banyak PR gitu ya. Karena poinnya itu sebenarnya dalam konteks agenda terbesar ke depan gitu ya. Agar karena kekerasan terhadap perempuan juga masih tinggi gitu ya. KDRT juga masih tinggi. Kemudian kalau dilihat dari data BPS, mayoritas penduduk Indonesia ini kan perempuan gitu. Tapi kalau dilihat lagi gitu ya, jumlah kemiskinan itu di Indonesia ini mayoritas juga perempuan gitu ya. Ada kecenderungan feminisasi kemiskinan juga gitu. Nah, karena itu agenda ke depan kita perlu mendorong memang pendidikan politik terhadap kaum perempuan itu secara lebih luas. Ya, terutama di dalam lapisan masyarakat paling bawah ini. Agar apa? Agar perempuan punya voice ya. Dia punya kemampuan untuk bersuara, ya, punya akses dia terhadap institusi-institusi publik dan punya kontrol terhadap agenda-agenda publik itu. Nah, saya melihat yang punya voice, akses dan kontrol itu masih sebatas perempuan yang memperoleh akses pendidikan yang bagus di dalam masyarakat. Sementara perempuan yang berada di lapisan bawah masih belum memiliki voice saja, kadang mereka masih lemah, apalagi akses terhadap institusi publik gitu ya, maupun juga apalagi kontrol terhadap agenda-agenda publik. Nah, 3 ini menurut saya PR kita ke depan agar apa? Agar justice for all itu makin kuat di Indonesia. Jadi kita ingin mendorong agama itu menjadi legitimasi yang membebaskan kaum perempuan. Agama jangan sampai menjadi alat legitimasi yang membelenggu kaum perempuan. Ini konsep takwa dalam Islam itu kan sebenarnya ruang pembebasan. Wa karramallahu bani Adamah, dan sungguh Allah telah memuliakan Bani Adam. Nah, ini memuliakan Bani Adam maksudnya anak-anak manusia. Ini konsep takwa yang tidak berjenis kelamin. Jadi perempuan pun dia bisa mencapai derajat takwa sejauh dia punya kemampuan yang berkualitas dan dia pada akhirnya bisa ikut menentukan jalannya sejarah kemanusiaan kita. Saya kira itu komentar saya untuk pertama ini, Bapak Mahrus. Oke, terima kasih Pak Abdul Rozaki. Saya kira ini komentar pembahas yang luar biasa ya, karena mencoba mengkaitkan dua era yang jauh sekali, era sekarang, era abad 21, sementara abad 15-16. Tetapi ada titik temu yang menurut saya cukup canggih ini pembahas kita ini. Bagaimana politik elektoral, bagaimana politik, dan seterusnya. Menurut saya menarik. Ini tentu saja nanti juga perlu direspon oleh para narasumber kalau memang memungkinkan, karena ada pertanyaan-pertanyaan kritis dari Pak Rozaki. Oke, Bapak-Bapak Ibu sekalian, bersama ini di dalam layar Anda sudah ada link formulir peserta. Silahkan isi sebagai daftar kehadiran. Sekali lagi ini sebagai tanda kehadiran, bukti bahwa Bapak Ibu sekalian adalah hadir dan juga menyaksikan. Bahwa setelah mengisi itu kemudian mendapatkan sertifikat, itu namanya min haitsu la yahtasib. Saya kira harus begitu Pak ya. Diniatinya memang untuk tholabul ilmi, apalagi ini di bulan puasa. Saya kira gitu. Oke, sebelum ke ini kita kasih aplaus untuk pembahas yang luar biasa. Oke. Nah, terima kasih Pak Rozaki. Oke, ini sudah banyak sekali pertanyaan di chat dan juga di YouTube. Ada yang dari Ponorogo, ada yang dari Aceh, dan saya ingin menyapa sebenarnya ada banyak beberapa ketua atau kepala pusat studi gender dan anak dari PTKIN. Kebetulan juga cukup aktif dan juga ada beberapa kolega tadi Pak Kasubit sudah menyebutkan ada dari Rahimah, dari KUPI, dan juga dari yang lain ada Komnas Perempuan. Dan tadi saya membaca chat di Zoom ini ada yang sudah melakukan penelitian terkait dengan relasi laki perempuan di perusahaan. Saya kira menarik ini. Nanti beberapa pertanyaan sudah saya kasih ke narasumber tadi yang sudah ada di chat supaya nanti juga bisa direspon. Tapi sebelum itu, saya kira karena ini di Zoom ini juga ada sekitar 500-an orang, kayaknya tidak afdol kalau saya ingin menyapa
juga teman-teman yang ingin bertanya. Oke, yang mau bertanya tolong raise hand-nya supaya saya juga bisa melihat. Oke, ada di layar pertama, walaupun di chat juga ada beberapa yang sudah mau merespon. Oke, nggak ada di layar pertama, nggak ada. Ada? Tolong angkat tangannya yang mau bertanya atau merespon. Oke, tadi saya melihat ada Ibu siapa tadi yang ingin merespon. Oke, Ibu Alfia Tarmizi ya, Ibu Alfia. Oke, terus yang berikutnya, halo, yang mau merespon tolong raise hand. Oke, ada, wih Pak Budiono, Pak Budiono yang kemarin narasumber. Oke, baik laki-laki saya catat Budiono. Ada Bu Asni, ya, Bu Asni sudah ada 3. Ada lagi kah? Ini memang 500 berapa lembar ini? Oke, Pak Mas Muni, saya kira ada 4 ya, 2 laki, 2 perempuan. Oke, Bu Rosmini nanya juga. Oke, nggak apa-apa Bu Rosmini. Oke, kalau gitu nanti Pak Budiono di pending dulu, karena sementara saya kira 4 dulu ya. Oke, yang pertama tadi Bu siapa? Halo, sudah dibuka Mas Rahul? Untuk yang pertama, sebelum Bu Asni, Bu siapa tadi? Halo, mana tadi namanya siapa tadi? Bu siapa? Oke, silakan Bu. Silakan. Iya. Alfia. Ya, Bu Alfia Tarmizi. Oke, silakan Bu Alfia. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bu Alfia? Sangat menarik tadi yang disampaikan oleh Ibu narasumber dan Bapak pembahas. Saya terkesan ingin bertanya ke Ibu narasumber, Pak. Oke. Ibu Alfia dari mana? Oh, maaf, saya dari Winsus Riau, Pak. Oke. Winsus Syarif Qasim Riau. Ya. Baik. Terima kasih, Bapak. Begini Pak, ini dari perspektif gender, sebenarnya banyak perempuan yang menyadari tentang hak kesetaraan seksualitasnya di dalam rumah tangga, ya, dalam hubungan rumah tangga maksud saya. Dan banyak mereka yang paham dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, itu sebenarnya adalah kesetaraan gender, kesetaraan hak seksualitas suami dan istri dalam rumah tangga. Tetapi lagi-lagi Pak, kenyataannya di lapangan, di samping memang kadang pengajian-pengajian tadi lebih banyak berpihak pada rijal, kenyataan dalam rumah tangga juga tidak sedikit laki-laki yang justru lebih cenderung memonopoli hak seksualnya. Nah, kami sebagai para penggiat gender ini ingin bertanya pada Ibu narasumber, seperti ini kita mau mengadvokasi, mengkampanyekan tentang kesetaraan hak seksualitas suami istri ini dalam rumah tangga. Nah, itu pertanyaan saya. Dan sangat menarik ketika Bapak pembahas tadi juga mengungkap tentang peran Ratu Kalinyamat. Masya Allah, luar biasa ya, yang sangat legendaris. Tetapi kita temukan tidak banyak perempuan yang mampu berkiprah seperti ini. Nah, ini pertanyaan saya. Terima kasih Bapak. Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dari Riau. Bu ya. Kemudian Bu Asni ya, kami undang. Saya kira pertanyaannya langsung fokus saja karena ini ternyata banyak sekali peminatnya. Silakan Ibu Asni ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi menarik sekali ya dari dua narasumber, tapi pertanyaan saya fokus kepada pemateri pertama Ibu Irma. Ya, tadi Ibu sudah mengungkap tentang... Maaf, Bu Asni dari mana? Bu Asni bisa sebutkan dari mana? Saya dari Makassar, Pak Yai. UIN Alauddin Makassar. Oh iya, luar biasa. Silakan. Ya, baik. Saya ingin fokus bagaimana seksualitas ini jika dikaitkan dengan perceraian. Saya kira ini akan lebih menarik, Ibu.
Ya, apakah informan yang Ibu temui itu ketika misalnya mereka mengakui bahwa ada dominasi suami dalam relasi seksualitas tersebut, tapi tadi Ibu mengatakan mereka hanya cukup menerima ya cukup menerima, dan yang berani bersuara itu hanya segelintir, ya itu hanya sekian persen dan itu sangat kecil. Tapi yang kita khawatirkan adalah mereka yang diam-diam ini justru diam-diam menggugat ke pengadilan. Iya, kekhawatiran saya jangan-jangan realitas ketimpangan ini itu adalah salah satu penyumbang penyebab perceraian di pengadilan agama. Iya, meskipun tadi terungkap bahwa kebanyakan perempuan sih ya kelihatannya seperti menerima, tidak menggugat apa dan segala macam, tapi jangan-jangan ya ada itu tadi, ada aksi langsung ke pengadilan. Ya, karena sekarang faktanya begini, ya menarik ya, kita mengamati perkembangan tren di pengadilan sekarang itu. Kalau dulu banyak istri yang bercerai karena ketidakmampuan suami. Iya. Tapi sekarang katanya banyak istri yang ingin bercerai karena suami terlalu kuat, gitu ya. Iya, karena efek dari minum banyak sekarang ya didistribusikan, dijual itu obat-obat penguat sehingga itu menjadi salah satu penyebab perceraian. Ya, jadi poin saya adalah menarik jika penelitian Ibu mungkin lebih dipertajam lagi supaya ini jelas bisa memberikan kontribusi untuk sekaligus mengurangi jumlah perceraian yang semakin meningkat dari tahun ke tahun di pengadilan agama. Ya. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira pertanyaannya cukup bagus. Ibu tadi dari Riau, dari Makassar. Nah, sekarang kita akan dengarkan dari Bapak-Bapak ya. Pak Mas Muni ya. Oke, silakan Pak Mas Muni. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Mahrus, Cak Wendy selaku senior saya, dan Mas Rozaki sesama Madura. Ini kebetulan saya di Bandung. Oke. Pertanyaan saya sebetulnya banyak ya, tapi karena Mas Rozaki tadi sudah cukup panjang lebar, saya cuma nambahkan aja satu untuk Teh Ir, saya kira. Kalau Teh Irma tadi kan sebenarnya awal-awal sudah ngutip soal Sahih Komuratan, Marisimal gitu. Harusnya kalau memang mengutip teori itu kan lebih spiritualis juga ya, teologis lah. Kenapa kemudian Teh Irma tidak menjelajahi atau melibatkan teorinya Foucault soal seksualitas ini? Itu kira-kira seperti apa ya dalam gambaran, monggo nanti dijelaskan. Nah, yang kedua saya khusus pada narasumber yang dari Kudus ini. Nah, Nur Said, Pak Nur Said. Karena tadi menyebutnya soal Jepara. Di Jepara ini kan ada dua tokoh perempuan hebat. Ada R.A. Kartini dan sekarang ini kemudian Ratu Galinya Ahmad. Nah, itu kira-kira kok tidak dijelaskan tadi apa kaitannya ini? Padahal saya kira dua potret itu cukup bagus ya. Yang satu gerakannya lebih emansipatoris, lembut, feminis gitu. Dan Galinya Ahmad kalau memang betul itu seperti yang dilukiskan, itu betul-betul perkasa. Nah, ini kenapa, apa memang belum terlupakan atau sebenarnya ada tapi belum sempat terjelaskan? Saya kira itu akan pertanyaannya. Salam hormat buat Mas Rozaki dari Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Muni. Luar biasa. Bacaannya sampai sajiku rata segala ya. Yang penting jangan wajah kita rata, Pak. Kalau rata nanti repot kita. Bisa seperti bola. Oke. Terakhir untuk sesi pertama ini saya ingin mengundang Ibu Rosmini. Kebetulan kok dari Makassar juga ini kayaknya. Tapi beliau ini kepala PSGA, jadi ada perwakilan institusi lah. Silakan Bu Rosmini. Ya, terima kasih. Terima kasih ke Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Saya ingin menyinggung atau menyambung dari apa yang disampaikan tadi oleh narasumber pertama terkait dengan seksualitas dan Islam. Ya, ini memang tidak pernah selesai dan tidak pernah bosan kita membahasnya. Ya, karena antara fakta dan norma Al-Quran. Saya ingin menghubungkan seksualitas dengan doktrin Al-Quran terkait dengan isu perbudakan.
Ya, di dalam Al-Quran ada beberapa ayat terkait dengan perbudakan yang kita tahu ayat itu tidak masuk dalam ayat-ayat mansuh yang tidak pernah dimansuh. Ya, tidak dimansuh lafaznya dan tidak dimansuh hukumnya. Nah, ketika itu kemudian diterima sebagai ayat yang tidak mansuh, maka kita melihat bahwa banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengcover atau mensahkan seorang budak itu bisa dinikmati seksualitasnya tanpa dinikahi. Nah, ini hubungannya tadi dengan teori kesalingan, bagaimana memposisikan teori kesalingan dalam seksualitas Al-Quran yang diajarkan oleh Al-Quran, hubungannya dengan isu perbudakan. Okay. Ya, karena yang saya pahami sebagai orang yang di kajian tafsir, itu ayat-ayat tentang perbudakan itu tidak pernah dimansuh dan oleh karenanya mungkin suatu saat hukumnya akan berlaku lagi, ya, meskipun mungkin faktanya sekarang tidak ada. Tapi jika kemudian ada fakta yang menyebabkan atau mensyaratkan perbudakan itu terjadi, kan terjadi lagi. Nah, ketika itu kemudian terjadi, na'udzubillah misalnya, maka teori kesalingan dalam konteks seksualitas dan perbudakan itu modelnya seperti apa? Itu satu. Yang kedua, kalau kemudian kita ingin mengatakan bahwa itu sudah tidak ada lagi fakta itu, dan karenanya kesalingan persoalan seksualitas dalam hubungan suami dan perempuan budak itu sudah tidak ada lagi dalam Islam. Pertanyaannya kemudian adalah apakah kita mengabaikan ayat-ayat itu? Ayat-ayat tentang perbudakan itu. Karena ini banyak yang tanya, ini kenapa Islam masih itu tidak ada ayat atau tidak ada ayat yang pasti ya yang menunjukkan bahwa perbudakan itu dihapus. Memang, dan saya paham memang tidak dihapus. Yang dibuka dalam Islam itu adalah Islam membuka selebar-lebarnya terhadap pembebasan budak. Nah, kalau misalnya kemudian ini menjadi fenomena lagi, maka di mana kita menempatkan konteks kesalingan dalam hubungan seksualitas itu. Oke, ya, sip. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Rosmini. Saya kira pertanyaan yang cukup menantang ini untuk Ibu Irma, karena terkait dengan perbudakan dan dikaitkan dengan teori mubadalah atau gagasan reciprocity, ya, reciprocity yang dikait oleh Pak Fakih. Sebenarnya kalau ada Pak Fakih juga bisa direspon bagus juga ini. Oke, ada dan banyak sekali pertanyaan dari chat, misalnya ini saya bacakan beberapa saja. Dari YouTube juga, dari YouTube, kemudian dari chat, misalnya yang dari Zoom ya, ingin saya bacakan, dan ini sudah saya sama ke Bu Irma. Yang awal ini misalnya ada dari Pak Ahmad. Mohon petunjuk Bu Irma, hasil riset ini apakah sudah terpublish pada jurnal? Pertanyaannya bisa dijawab ini pasti. Nah, ini Pak Ali Mursyid, yang saya mau tanyakan, salah satu pelestarian ketimpangan relasi seksual suami dan istri juga adalah fikih klasik yang terus dipertahankan hingga kini. Apakah mungkin kita merumuskan fikih baru yang lebih ramah terhadap hak seksual perempuan? Ada Bu Nani Sopiha, ini sungguh sangat menginspirasi, semua luar biasa. Apakah perlu didebarkan tentang pengambilan sampel 42 orang tersebut, termasuk kriteria informal ibu waktu penelitian tersebut? Nah, saya kira ini beberapa pertanyaan ya, tentu tidak akan saya jawab semua, tapi sudah saya sampaikan ke Bu Irma, nanti mana yang relevan untuk Bu Irma untuk dijawab, saya kira silahkan saja. Dan ada lagi nih yang merasa sebagai orang timur, nah ini penting menurut saya. Orang timur sangat tabu jika istri menunjukkan hasrat seksualnya kepada suami. Itu hanya manut suami, meskipun misalnya ada rasa tidak nyaman. Namun menolak itu ya tabu juga, waduh itu juga. Jadi malu-malu tapi mau ini. Bagaimana pendapat Ibu Irma tentang hal tersebut, bukan juga dengan marital right? Saya kira ini. Oke, dan Pak Nur Said juga ada beberapa pertanyaan. Saya kira sudah saya sampaikan juga. Dan tadi Pak Mas ini juga Pak Mas Mani juga menanyakan itu, bukan kaitan dengan Kartini dan seterusnya. Oke, kami persilakan Ibu Irma. Ini masih ada waktu saya kira ya. Silakan Bu Irma dulu, yang banyak sekali pertanyaannya. Ya, terima kasih sekali atas responnya, luar biasa nih pertanyaan-pertanyaannya ya, berkaitan dengan seksualitas perempuan. Memang kajian tentang seksualitas itu selalu menarik perhatian. Oke, saya mungkin akan merespon dulu berkaitan dengan pertanyaan dari Zoom tadi. Yang pertama dari Ibu Alfia ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang
sebetulnya kalau kita berbicara tentang sosialisasi tentang gender, seksualitas itu ya Bu, sebetulnya ini bagusnya tuh kajian ini kan sebetulnya biasanya yang meminati ini kan para perempuan ya. Padahal sebetulnya ini harus ada dua pihak ya, baik disosialisasikan di para perempuannya juga disosialisasikan kepada para laki-lakinya, karena kalau misalnya hanya disosialisasikan di perempuan maka komunikasinya tidak akan nyambung gitu ya kalau hanya pengetahuan di satu pihak saja. Oleh sebab itu mungkin kalau sosialisasi tentang gender dan seksualitas itu harus melibatkan, jadi para laki-laki juga harus bisa terlibat di dalam proses ini gitu, karena sehingga mereka memahami bahwa hak-hak dan kewajiban seksualitas dalam pernikahan itu sebetulnya adalah tadi reciprocity itu kedua belah pihak, karena kan nggak mungkin kita melakukan hubungan seksual hanya oleh satu orang saja, harus ini meniscayakan kerjasama antara dua belah pihak gitu ya. Jadi oleh sebab itu harus ada saling menghargai satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi mungkin kalau sekarang kalau misalnya beberapa aspek untuk sosialisasi ini mungkin biasanya dibingkainya itu dalam materi KESPRO ya Bu, kesehatan reproduksi, dan itu mungkin agak lebih ramah dan kemudian bisa menjelaskan termasuk di dalamnya tentang tubuh ya tadi, kedaulatan tubuh bagi laki-laki, bagi perempuan, juga bagaimana kemudian tubuh itu bisa kemudian eksplorasi aspek seksualitas itu di masing-masingnya. Kemudian untuk Bu Asni, ini menarik sekali sebetulnya berkaitan dengan perceraian yang diakibatkan karena seksualitas. Saya juga ketika melakukan penelitian sebetulnya saya mendatangi beberapa KUA ya untuk menanyakan tentang laporan-laporan tentang perceraian, apa penyebabnya, dan mungkin kalau misalnya saya sama seperti yang dilampirkan oleh disinyalir oleh Komnas Perempuan bahwa perceraian yang diakibatkan karena aspek seksualitas itu memang sangat-sangat sedikit ya. Mungkin karena tadi misalnya tabu dan lain sebagainya, orang perempuan belum mau untuk mengungkapkan aspek yang sifatnya private itu gitu. Tapi sebetulnya mungkin banyak juga yang berkaitan dengan aspek tersebut gitu. Mungkin beberapa kalau yang di dalam penelitian saya yang berkaitan dengan aspek perceraian berkaitan dengan seksualitas itu hampir kebanyakan perempuan mengajukan perceraian karena tindak kekerasannya itu gitu ya, bukan karena misalnya mereka karena diam-diam sebenarnya tidak menyetujui misalnya harus selalu mengikuti kehendak suami kemudian meminta cerai, itu rasanya tidak. Tetapi bila dalam relasi seksual itu kemudian terjadi tindak kekerasan yang sudah tidak bisa ditolerir, maka mereka kemudian mengajukan untuk melakukan gugatan perceraian tersebut gitu. Nah sebetulnya diamnya itu sebetulnya ini sebenarnya harusnya membuka ruang komunikasi itu ya, yang memang ruang komunikasi itu sangat-sangat agak seperti tadi dikatakan bahwa di budaya timur kita agak sulit, istilahnya keluh ya Bu, misalnya segan gitu ya, segan untuk misalnya orang melakukan komunikasi tersebut. Nah kalau tadi sekalian mungkin saya mengkonfirmasi dari tanggapan penanggap pembahas tadi, sebetulnya ketidakcairan situasi dalam rumah tangga untuk mengkomunikasikan aspek seksualitas itu, karena tadi ada segan itu karena perempuan memang sudah diinternalisasi untuk diam berkaitan dengan seksualitasnya. Internalisasi gender di kita itu kan perempuan tuh jangan mau menginisiasi, harus menunggu gitu ya, karena nanti ada label-label negatif yang kemudian kalau misalnya kita mau menginisiasi nanti dianggapnya nah ini kok kegatelan, genit. Jadi ada label-label negatif yang kemudian dilekatkan pada perempuan kalau dia terlalu agresif gitu ya berkaitan dengan seksualitas. Oleh sebab itu kebanyakan mereka menunggu. Bukan berarti kemudian dalam penelitian saya tidak ada yang menginisiasi, ada beberapa yang mencoba untuk menginisiasi, tapi justru oleh suaminya kemudian malah diguyoni gitu ya, malah dibecandai gitu ya. Jadi justru itu kalau dibecandai justru perempuan merasa wah
kok seperti ini. Jadi dia beberapa di antara mereka pernah menginisiasi, tapi kemudian mereka saya nggak akan lagi deh karena malu lah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini sebenarnya mencairkan komunikasi itu sangat penting, justru harus diawali dari para suaminya. Nah ini sebetulnya tidak penelitian saya itu kan sebetulnya berkaitan dengan background para narasumber, background respondennya. Responden yang saya menjadikan sampel itu adalah dari berbagai background, baik itu sosial, ekonomi maupun pendidikan ya. Ada mulai dari yang tidak lulus SD sampai kemudian yang sudah lulus S3 gitu ya. Jadi para dokter juga saya wawancarai, dan itu saya lakukan pencarian respondennya itu berdasarkan koneksi pribadi, karena teman gitu ya, karena relasi kerja gitu ya. Kemudian ada snowball sampel, kemudian saya berkeliling di komunitas saya gitu. Jadi sebetulnya saya random saya lakukan, tapi dari berbagai tingkat ekonomi, tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Nah sebetulnya bukan karena pendidikan memang cairnya komunikasi itu karena memang pendidikan bisa memberikan pengaruh ya. Pendidikan di sini kan bukan berarti karena kemudian mereka educated tingkat pendidikannya, tapi karena masa proses pacarannya itu yang kemudian lebih mencair. Kalau proses pacarannya itu lebih lama dan kemudian sekarang pernikahan itu dilakukan karena berdasarkan teman dulu, maka diskusi tentang seksualitas itu lebih memungkinkan daripada yang gap usianya jauh gitu ya. Kemudian karena menikahnya karena terpaksa atau karena misalnya bertemunya hanya sebulan 2 bulan kemudian langsung nikah, itu masih agak proses komunikasi atau diskusi tentang seksualitasnya agak susah gitu. Jadi oleh sebab itu mungkin prolong masa pacaran dan kemudian karena menikah peer marriage itu akan memungkinkan diskusi seksualitas lebih cair gitu. Oke, ke Mas Muni ya, terima kasih pertanyaannya. Saya sebetulnya juga menggunakan teorinya Foucault ya. Cuman teori Foucault itu saya pergunakan dalam tentang teori kuasanya ya, yang di situ tentang knowledge production. Yang tadi saya sebutkan bahwa knowledge tentang teks-teks seksual itu mereka para perempuan ketahui dari pengajian, pesantren, yang kemudian justru lebih banyak memberikan aturan tentang bahwa perempuan itu harus menerima, menunggu gitu ya, dan seksualitas perempuan itu lebih inferior. Itu saya menyatakan bahwa ini bagian dari budaya patriarki yang sebetulnya sedang disosialisasikan, yang kemudian itu siapa yang memproduksi mendiseminasikan, memproduksi dan memaknai teks-teks itu dan kemudian mendiseminasikannya. Nah itu ternyata teori kuasa yang menurut saya memang beberapa aspek mungkin untuk menjaga status quo dengan sengaja di yang tadi yang teks-teks yang setara itu agak disembunyikan gitu ya, dan yang lebih banyak diberikan yang Oke, bisa dipersingkat Ibu Irma. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau yang tadi Bu Rosmini itu agak di luar jangkauan penelitian saya. Mungkin nanti itu Pak Sahiron Samsudin yang tentang Milkul Yamin yang lebih banyak nanti. Kemudian yang berkaitan dengan tadi di chat itu, alhamdulillah ini proses penelitian ini sebetulnya saya sudah dalam proses publikasi yang akan diterbitkan oleh Routledge di Inggris ya. Ini adalah ini bagian dari dulu saya ikut sabbatical leave luar negeri dan sudah di-approve, dan mungkin semoga tahun ini akan naik cetak oleh Routledge di-publish. Kemudian tentu saja kepada Pak Ali Mursyid ya, tentu saja kita bisa ya merekonstruksi kembali fikih klasik itu, karena fikih juga adalah pemahaman para ulama dalam merespon konteks saat itu. Maka ketika konteks berubah, pemahaman juga akan berubah karena kita mengakomodir konteks yang berubah itu sendiri. Maka sangat memungkinkan kalau misalnya kita akan meremulasikan lagi fikih kontemporer sekarang ini, dan mungkin itu sudah banyak juga dilakukan dalam beberapa aspek gitu ya. Kemudian Bu Nani tadi secara pribadi sudah saya jelaskan. Kemudian Bu Asfiati ya,
Mungkin tentu saja ini pilihan ya Bu. Jadi kalau misalnya kita berbicara apakah kemudian orang yang tunduk saja untuk mengikuti sesuai aturan teks yang kemudian manut, nunut, pasrah, yaitu hanya pilihan. Cuman jangan sampai pilihan itu kemudian dibingkai dalam aspek agama yang sebetulnya sudah menyajikan teks-teks bahwa relasi seksual itu adalah berdasarkan kesalingan gitu ya Bu. Jangan sampai kemudian itu justifikasi ya, dibungkus kemudian dianggap bahwa seolah-olah dengan pasrah itu adalah mengikuti teks agama, padahal teks agamanya justru menjelaskan bahwa ini ada kesalingan loh dalam relasi seksual gitu ya. Jadi kewajiban bagi kedua belah pihak. Berkaitan dengan marital rape, dan ini mungkin banyak sekali dalam responden saya yang mengalami marital rape, yang kemudian para suaminya menjustifikasi itu dari teks agama. Ya, ada beberapa yang kemudian mereka menganggap bahwa paksaan dan siksaan secara seksual yang saya lakukan itu belum seberapa daripada kamu nanti misalnya disiksa oleh laknat malaikat gitu loh. Ya, padahal dan itu biasanya dijadikan senjata oleh para suami gitu, dan saya kira kita kembalikan lagi saja ke teks utama kita Al-Qur'an yang kemudian mungkin inilah pentingnya kita mensosialisasikan bahwa teks agama itu harus didampingi ya. Tadi kajian-kajian teks agama itu ternyata ada aspek-aspek teks agama yang kemudian memberikan banyak apresiasi terhadap hak dan kewajiban kepada yang berorientasi pada dua belah pihak, baik laki-laki maupun kepada perempuan gitu ya, kesetaraan tadi. Mungkin itu yang harus lebih disosialisasikan, dan itu butuh dari dukungan dari para laki-lakinya juga gitu, bukan hanya dari para ibu. Terima kasih, barangkali itu yang bisa. Nanti direspon lagi Bu Irma ya. Ya. Karena banyak sekali ini di chat di silakan Bu Irma baca lagi, sudah saya forward dari chat itu. Yang terakhir ini ada dari Bu Cucu Zainab. Nanti silakan direspon di akhir. Kepada Pak Nur Said, silakan Pak Nur Said direspon karena ternyata waktunya sudah jam 11.46 ya, cepat sekali memang tidak. Bulan puasa ini luar biasa. Silakan Bapak Ibu yang belum ngisi Google Form silakan ngisi karena jam 12.00 akan kita tutup ya, supaya menghindari hal-hal yang diinginkan. Silakan Pak Nur Said. Baik, terima kasih Pak Fakrul, moderator. Yang pertama mungkin saya merespon dari penanya yang langsung lewat chat lewat dialog tadi kaitannya tentang Kalinyamat Ratusima, dan ada hubungannya dengan penanya yang lewat YouTube ya tentang teori DNA. Jadi teori DNA sebenarnya kami mengutip hasil risetnya. Jadi saya bukan melakukan telaah analisis teori DNA itu, tapi dari hasil riset itu menunjukkan bahwa DNA orang Indonesia ini cenderung dari Polinesia yang memiliki budaya matriarki, dan itu ditunjukkan antara lain dengan kehadiran tokoh-tokoh di Jepara sebelumnya, misalnya ada Ratu Sima, lalu kemudian Ratu Kalinyamat. Bahkan di luar Jawa kami juga menemukan beberapa data. Di Palembang ada Ratu Sinuhun, lalu ada di Kalimantan ada Danyang Lela, lalu kemudian Sulawesi juga banyak ternyata Daeng Pasuli, Adik Matanang, Siti Aisyah, dan seterusnya. Termasuk di Ternate juga ada Witan Riole. Jadi sesungguhnya masih banyak lagi kalau kita mau gali tokoh-tokoh perempuan yang menunjukkan mereka dominasi kepemimpinannya itu begitu menonjol gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Kartini misalnya setelah Ratu Kalinyamat itu justru semakin meyakinkan, dan itu saya singgung juga di bagian pembahasan. Kartini justru ingin mengembalikan itu, ingin mengembalikan di mana posisi ketika dia hidup itu cenderung patriarki yang menonjol gitu, sehingga bagaimana budaya-budaya sebelumnya seperti yang diwariskan oleh Ratu Kalinyamat itu bisa teraih kembali, artinya perempuan punya positioning, punya bargaining gitu, sehingga Kartini mencoba untuk melakukan itu dengan kekuatan literasi. Jadi the power of text melalui habis gelap terbitlah terang itu. Lalu berikutnya terkait tentang pertanyaan tadi ya tentang gambar ya, munculnya gambar Kalinyamat, dan ini pertanyaan dari siapa tadi ya, dari chatting kalau nggak salah ya, tentang bagaimana gambar itu muncul, yang itu melalui olah rasa, olah spiritual. Apakah itu kemudian kami jadikan data juga? Saya katakan iya. Jadi seperti saya tegaskan dari awal, riset saya
tidak seperti riset-riset Kalinyamat sebelumnya yang mengandalkan pendekatan sejarah murni. Jadi saya lebih melihat warisan budaya Kalinyamat itu sebagai fenomena tanda budaya. Maka poststrukturalisme yang saya kedepankan dengan telaah semiotika, sehingga apapun yang muncul, baik itu dalam wujud gambar, cerita, kisah, itu sebagai pesan, sebagai sistem menyampaikan pesan. Jadi sebagai sistem menyampaikan pesan, prosesnya itu bisa melalui banyak hal. Dan kalau kita kembali kepada paradigma keilmuan ilmiah, jadi Popper juga membenarkan itu, ya, realisme metafisik itu bisa diakui sebagai satu bentuk data dan pola-pola bagaimana terjadinya sebuah proses penggambaran sehingga melahirkan gambar atau Kalinyamat itu. Dan tidak hanya itu, sesungguhnya di Jepang itu beredar banyak sekali gambar-gambar tentang heroisme Kalinyamat, termasuk ketika pertempurannya dengan Portugis Malaka. Ada sebuah gambar yang mencerminkan proses pertempuran itu di laut dengan kapal-kapal yang sangat luar biasa itu. Sehingga di sini saya kira sah-sah saja kita menggunakan data-data yang berawal dari olah spiritual, dari olah rasa, tapi pada wilayah berikutnya melahirkan sebuah produk yang produk itu bisa kita telah sebagai sebuah fenomena tanda budaya. Dan pada bagian yang lain, mungkin perlu saya tegaskan ini seperti ditelaah oleh Bapak Pembahas tadi, Bapak Abdur Rozaki, kaitannya tentang hubungannya dengan politik, ya, jadi politik-politik lokal di era Wali Songo. Dan memang tidak bisa kita abaikan bahwa dalam riset periode Wali Songo pun, ya, intrik-intrik politik itu terjadi gitu, sehingga terkadang kalau kita telaahnya, analisisnya ini juga kurang begitu kritis, kita bisa sampai pada wilayah di era Wali Songo ini sepertinya nilai-nilai humanismenya itu terkadang hilang gitu. Maka kita harus kritis. Misalnya bagaimana pertarungan atau bisa dibilang kontestasi antar saudara-saudara para wali dan kemudian melahirkan korban, ya, korban-korban beberapa saudara sendiri. Saya kira menurut saya ini juga perlu kita kritisi gitu. Karena sumbernya yang banyak itu diambil dari babat tanah Jawa, dan babat tanah Jawa ini pada tingkat tertentu proses reproduksi data itu juga perlu kita kritisi. Apakah seorang wali misalnya dalam proses kontestasi politik itu kemudian nilai-nilai humanisme itu tidak diperhatikan, apalagi sama-sama seorang Muslim. Ketika saya membaca fenomena sejarah seperti itu, sebenarnya menjadi sesuatu yang penting untuk kemudian kita telah ulang. Jika kontestasi antara sunan-sunan tertentu, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo dan seterusnya pada wilayah tertentu, pada konteks tertentu itu ada sebuah kontestasi itu. Tetapi seperti Aryo Penangsang misalnya, ya, Aryo Penangsang dengan Ratu Kalinyamat, sehingga sampai pada korban misalnya Sunan Prawoto dan juga Sunan Hadiri, sehingga Ratu Kalinyamat mengalami kegalauan, sehingga Ratu Kalinyamat melakukan sebuah olah spiritual yang dikenal dengan Topo Mudo Sinjang Rambut. Lagi-lagi makna Topo Mudo Sinjang Rambut pun di masyarakat berkembang itu. Dan yang menonjol adalah isu seksualitas, Bapak Ibu sekalian. Jadi isu seksualitas, sehingga banyak orang yang kepetilasannya itu justru ingin menemukan susuk cairing Kanjeng Ratu. Padahal dalam telaah tasawuf itu bagian dari proses meninggalkan mahkota kekuasaan itu untuk kemudian mengosongkan diri, menemukan keadilan dan mengadu kepada Tuhan gitu. Jadi ini kan dua hal yang berbeda. Tetapi tafsir yang menonjol adalah ingin menggali susuk cairing Kanjeng Ratu. Jadi kita dalam tradisi Nusantara ini kan adalah susuk nih ya, Mbak. Ini Pak Rozaki paham betul tentang susuk ya. Bisa disingkat Pak Nur Said. Sehingga kita dalam memposisikan riset Ratu Kalinyamat ini justru saya melihat kita posisikan sebagai counter culture gitu. Dan kita kolaborasikan dengan tokoh-tokoh yang lain nanti. Sebelumnya ada Ratu Sima, lalu di beberapa daerah tadi ada di Palembang juga ada Ratu Sinuhun, lalu di Ternate, mungkin di Papua ada lagi, di Aceh juga ada cut yang lain gitu. Dan kalau ini kita lakukan, saya yakin
proses mentransformasi dari budaya patriarki ke matriarki, atau paling tidak dialog antara dua hal itu menjadi praksis moderasi Islam dalam relasi gender di Indonesia akan kita temukan. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Nur Said, Bu Irma. Kita kasih plus untuk kedua narasumber kita yang sudah merespon dengan baik, saya kira ya. Memang pada diskusi melalui online atau media daring ini tidak mungkin bisa memberi kepuasan kepada semuanya ya Bapak Ibu sekalian. Saya kira ini penting. Jadi tolong yang di chat-chat itu komentar atau apanya yang yang agak soft, jangan terlalu keras. Kemudian Bu Irma juga baca yang ada di chat karena lumayan agak keras, dan ada beberapa saya kira nanti perlu diklarifikasi sama Bu Irma ya. Terutama yang kaitannya dengan pacaran atau apa tadi itu ya, ada beberapa. Ya, saya kira ini penting supaya nanti tidak ada. Oke, kasih saya mau ingin ke Pak pembahas. Barangkali ada yang ingin disampaikan Pak Rozaki, karena ini waktunya sudah hampir habis. Mungkin nanti ya. Silakan Pak Rozaki. Oke, menurut saya riset ini setidaknya menginspirasi dua hal. Pertama, tanpa hak perempuan itu akan kehilangan potensi kemanusiaannya. Karena itu menurut saya kita perlu terus mempromosikan daulat tubuh perempuan ini. Karena kalau perempuan itu terhadap tubuhnya sendiri saja dia tidak punya hak, maka berimplikasi kepada aspek-aspek kemanusiaannya yang lain gitu. Nah, ketika perempuan itu tidak memiliki tidak memahami haknya, tidak punya akses untuk memperjuangkan haknya, maka ini potensi kekerasan terhadap perempuan itu akan sangat besar. Tidak hanya kekerasan di dalam rumah tangga, tapi juga kekerasan di dalam ruang-ruang publik lainnya. Nah, karena itu menurut saya upaya untuk terus mengarus utamakan perspektif gender agar kaum perempuan semakin memahami hak-haknya itu menjadi sangat penting, karena ini potensi kemanusiaan dari makhluk yang bernama itu perempuan itu sendiri yang sebenarnya posisinya di mata Allah itu sangat mulia gitu ya. Nah, yang kedua, kita itu juga perlu terus mendorong agar kaum perempuan dan juga kaum laki-laki juga itu ya untuk mempengaruhi kebijakan publik yang memang mempromosikan pengaruh utamaan gender gitu ya. Regulasi kita harus semakin memproteksi ya agar perempuan tidak mengalami aspek kekerasan ini. Yang juga sistem politik kita harus mengafirmasi ya agar perempuan itu semakin banyak hadir ya, ikut mengambil keputusan dalam agenda-agenda publik itu. Ya, sehingga hanya itu yang kita harapkan dari kemajuan sebuah bangsa. Karena bagi saya PR bangsa kita ini ketika 60% populasi perempuan itu paling besar, maka kalau populasi yang terbesar ini kebebasannya, kemampuannya untuk semakin meningkatkan potensi makin besar, maka dengan sendirinya bangsa ini akan maju. Tapi kalau populasi yang paling terbesar itu kehilangan kebebasan, kehilangan otonominya, kehilangan haknya, maka bangsa ini akan terbelakang, akan sulit untuk maju. Saya kira itu terakhir teman saya. Baik. Terima kasih Pak Rozaki, pembahas kita yang luar biasa. Menurut saya bisa memadukan dua riset yang ya antara yang publik sama yang domestik. Baik, karena waktunya sudah habis ini, mohon maaf. Untuk tadi saya sudah minta 4 penanya ya, dan juga ada banyak pertanyaan dari chat. Saya ingin minta 1 menitan saja kepada Bu Irma 1 menit dan Pak Nur Said 1 menit, karena setelah itu kita akan tutup. Kita akan minta nanti Pak Kasubdit juga untuk memberikan closing statement. Oke, silakan Bu Irma, sekaligus merespon dan sekaligus closing statement. Baik, saya mungkin merespon karena supaya tidak terjadi salah pemahaman ya Pak tentang pacaran. Saya tidak masuk pada apakah boleh atau tidak pacaran, hanya saya menjelaskan bahwa kalau mengenal terlebih dahulu pasangan bisa jadi karena tadinya pertemanan, maka proses komunikasi itu akan lebih lancar dan mudah gitu ya. Banyak yang berdiskusi secara lancar karena kenal dulu sebagai teman atau apapun gitu. Jadi tidak punya polemik apakah boleh atau tidaknya pacaran gitu ya. Mengenal lebih dalam. Makanya silakan pacaran lagi aja di dalam rumah tangga gitu ya. Oke, closing statement saya saling mengenal maksudnya. Closing statement saya, mari bersama-sama
kita bangun relasi seksual dengan pasangan berdasarkan kesetaraan, ya, dengan saling menghargai dan saling memberikan kebahagiaan bagi pasangan kita masing-masing. Barangkali itu yang. Baik, terima kasih Bu Irma, closing statement yang cukup mubadalah. Silakan Pak Nur Said. Silakan Pak Nur Said. Silakan Pak Nur Said. 1 menit. Terima kasih Pak Moderator. Kalau kita menuju sebenarnya kita memiliki khasanah kekayaan spiritual capital dan juga cultural capital ya dalam konteks relasi gender itu. Maka kita sebagai masyarakat Indonesia perlu membangun kesadaran budaya yang adil gender, dan dari kesadaran budaya itu kemudian kita jadikan sebagai modal dalam pengaruh utamaan gender. Itu saya sebut sebagai kecerdasan budaya. Dengan seperti itu, yakin tatanan itu akan menjadi adil gender, insya Allah. Terima kasih. Makasih Pak Nur Said. Saya kira 2 statement yang penting dalam kaitannya menegakkan atau sama-sama untuk mewujudkan relasi yang adil di rumah tangga, di negara, di masyarakat, dan lain-lain antara laki dan perempuan. Oke, sebelum ditutup acara ini, kami minta kepada Pak Kasubdit untuk memberikan closing statement tentang mungkin ke depan riset akan seperti apa dan bagaimana kontribusinya. Silakan Pak Kasubdit. Terima kasih Pak Mahrus. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, ini terima kasih luar biasa dari para narasumber, pembahas, dan kita semuanya. Saya ingin mengutip dari pernyataan Pak Rozaki tadi di awal-awal. Beliau katakan ketakwaan, kebenaran, kesalehan tidaklah berjenis kelamin. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat luar biasa, yang itu kemudian sesungguhnya pernyataan ini juga berangkat dari sebuah pemahaman bahwa agama sesungguhnya memberikan memberikan penghargaan, memberikan reward itu bukan atas dasar jenis kelamin, tetapi atas dasar keimanan dan juga amal saleh kita semuanya. Siapapun itu, laki-laki ataupun perempuan, selama yang bersangkutan itu memiliki amal saleh yang baik, maka itulah yang berpotensi untuk mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, dalam konteks ini kita sepakat bahwa keadilan gender ini sesungguhnya ingin menempatkan manusia, memberikan penghargaan kepada manusia yang sesungguhnya, hak-hak kemanusiaan juga pada tempatnya. Dan ini juga selaras dengan, lagi-lagi di awal saya sampaikan, moderasi beragama. Moderasi beragama itu adalah bagaimana kita memiliki cara pandang, cara berpikir, cara bersikap untuk menempatkan, memanusiakan manusia. Karena sejatinya agama dilahirkan adalah untuk manusia. Oleh karenanya persoalan kemudian adalah bagi kita di lingkungan PTKI adalah bagaimana memahami ayat-ayat ataupun teks-teks keagamaan yang cenderung misoginis misalnya, itu lalu kemudian dengan nalar, dengan disiplin keilmuan yang kita miliki ditempatkan untuk kemudian pada fungsi agama itu sendiri, yaitu memanusiakan manusia itu tadi. Dan saya kira ini adalah tugas kita di lingkungan PTKI dalam rangkaian proses pembelajaran termasuk juga riset, dan kita bersyukur Bapak dan sekalian di riset pun ini secara reguler kita sudah menempatkan salah satu klaster tersendiri, yakni terkait dengan gender dan juga keadilan perempuan itu. Dan kita harapkan mudah-mudahan melalui ini, melalui Tadarus Litab Dimas, kita akan semakin kaya, semakin kuat referensi-referensi riset kita, sehingga kemudian kontribusi riset kita untuk pembangunan kemanusiaan, pembangunan kebangsaan, dan juga pembangunan mindset berpikir kita itu sangat produktif. Bapak dan Ibu sekalian, kami aturkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat untuk menikmati bulan Ramadan yang penuh berkah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di periode berikutnya di Tadarus Litab Dimas yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Selesai Pak Rohul, jadi tolong jangan dibuka dulu. Terima kasih kepada Pak Kasubdit yang mewakili Direktorat atas respon dan acara ini. Hari Kamis, insya Allah kita akan tetap mengadakan Tadarus Litab Dimas yang kelima. Walaupun itu hari libur, mudah-mudahan kita semua tidak juga patah semangat, tidak, jadi tetap saja berjalan. Insya Allah temanya tentang integrasi keilmuan. Integrasi keilmuan, ada 2 narasumber
Yang pertama ada Pak Mada dari UIN Bandung dan juga Pak Agus dari IAIN Tulungagung. Dua riset ini sekali lagi itu juga salah satu penelitian terbaik dari PCRR di Annual Conference on Results waktu di Bandung tahun 2019. Jadi tentang integrasi rumah sakit ini sesuai dengan rekomendasi banyak orang dari YouTube maupun dari chat yang menginginkan integrasi rumah, termasuk kemasukan di Google Form. Oh iya, di Google Form itu kan ada komentar dan usulan. Saya kira salah satu usulannya yang terbanyak salah satu adalah integrasi rumah, dan juga rekomendasi dari diskusi yang kemarin. Jadi tanggal 7 ya, hari Kamis, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali. Sekali lagi, saya Ma'rus Elmawa mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan atensi Bapak Ibu sekalian yang sudah mewarnai, meramaikan diskusi ini. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan Bapak Ibu juga tetap langgeng, di keluarga tidak ada apapun. Nah, ini tidak ada persoalan. Semua persoalan insya Allah bisa diselesaikan. Baik dengan kepala dingin maupun kepala yang dingin lagi. Saya kira itu, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan rahmat Allah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kurang lebihnya mohon maaf, sekali lagi terima kasih atas atensinya. Jangan Bapak Ibu jangan lupa tetap isi Google Form karena sebentar lagi akan ditutup Google Form-nya. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa atensinya.